Materi pembelajaran PPKN kelas 9. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Jangan lupa subscribe ya. Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini, kalian akan menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, mari kita dengarkan dan ikuti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama menjelaskan bahwa pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif menjelaskan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dengan artian penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama dan bersikap sewenang-wenang terhadap manusia. Penjajahan juga tidak sesuai dengan peri keadilan, karena penjajahan juga memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil subjektif menjelaskan bahwa aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, dengan artian bangsa Indonesia beserta warga negara berusaha untuk melawan penjajah untuk merdeka.
Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ini meyakinkan dan memotivasi kita bahwa kita tidak boleh hanya berusaha, tetapi harus dibarengi dengan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga juga mempertegas bahwa bangsa Indonesia meyakini akan adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, sila pertama. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Dengan artian, negara Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip selanjutnya yaitu ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Dengan artian, segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib mentaati hukum yang berlaku. Prinsip selanjutnya, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dengan artian, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Prinsip yang terakhir adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Kalian tentunya sudah hafal dong apa itu Pancasila. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya.